Maulana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum min al-wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastami'una fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari untuk bertatap muka, bertemu walaupun hanya secara online, secara daring, tidak mengurangi kekhidmatan dan kekhusyuan kita dan belajar bersama, sharing dan diskusi tentang fiqh amalan pada malam hari ini adalah sesi kedua dalam daurah intensif Akademi Mishkat Taufik Quran. Sepertinya mau saya langsung saja kepada karena materi kita malam ini sangat banyak sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beda koperasi syariah dan konvensional. Awalnya kami mau menulis beda perbankan syariah dan konvensional, tapi kami pribadi memang praktisi di ranah koperasi kurang etis jika kami menyampaikan tentang perbankan, karena perbankan kalau perbankan itu ada makro mikro, kalau makro ke perbankan yang bank syariah dan sebagainya itu, tapi kalau mikro memang fokus kepada koperasi. Dan memang kalau mikro itu lebih simpel, lebih sedikit banyak daripada makro perbankan besar itu. Maka kami sampaikan di sini koperasi syariah. Dan nanti kami juga akan menyampaikan beberapa praktek yang memang kami temui, kami laksanakan dari awal kami masuk sebagai DPS di BMT kami 3 tahun yang lalu. Mungkin belum datang pada sesi yang pertama. Saya Muhammad Rifki Ariza, S1 Al-Azhar, S2 American Open University, sekarang DPS di BMT Fastabik Pati, Koperasi Syariah di Pati, termasuk yang pertama lahir di Pati. Baiklah, kami ada yang sangat faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu maka dia tidak bisa memberikan hal itu, kan begitu. Maka tadi memang ini sharing praktek transaksi syariah yang berada di koperasi syariah, wabil khusus di BMT kami, karena dia akan membahas tentang selayang pandang tentang koperasi syariah, sedikit sejarah akad-akad yang dilaksanakan dalam siman maupun pembiayaan, perbedaan dengan praktek akad yang ada di konvensional, dan beberapa isu penting dalam praktek transaksi yang sejauh yang kami dapat info itu tidak sesuai dengan fatwa DSN-nya. Harusnya fatwa gini prakteknya, tapi di lapangan beberapa teman kami di koperasi syariah tidak seperti itu. Maka sering kami sampaikan juga dalam banyak kesempatan, kami di DPS mungkin saja bisa menjamin di BMT kami, tapi tentu kami tidak bisa menjamin mengatakan pasti syariah di lembaga lain. Maka DPS itulah yang menjamin setiap lembaganya. Dan memang praktek dan transaksinya kemungkinan berbeda-beda. Ada mazhab yang lebih ketat, ada yang mengambil mazhab yang lebih longgar misalnya, itu tergantung keseriusan DPS di lembaga masing-masing. Nah, makanya sering kami sampaikan seperti itu. Nanti ada sedikit sejarah tentang koperasi syariah, apa dilaksanakan, kemudian apa bedanya dengan praktek akad dan transaksi di konvensional, kemudian beberapa isu penting dalam praktek transaksi, ada kritik-kritik yang
ketidaksesuaian terhadap fatwa DSN MUI dan diskusi yang tadi disampaikan Bang Cecep. Ada beberapa pertanyaan dari sesi pertama dan sesi kedua yang kami sampaikan di akhir sesi, insya Allah. Perbankan syariah harusnya menjadi solusi yang sebelumnya ini bahas tentang timeline dirinya Ustaz Rifki, mohon maaf sepertinya suaranya agak hilang muncul ini. Ini bagusnya saya pakai tethering aja lah. Baik, punten, maaf. Ya, ini soalnya materinya sangat penting nih, jadi kalau putus-putus sayang. Saya konekkan kepada ini data tethering. Tamam. Sudah jelas? Ya, jelas. Ini sudah ke data. Alternatif syariat dari umumul balwa ya, karena perbankan konvensional muncul terlebih dahulu dengan paket akad yang seperti itu, tentunya perbankan syariah seharusnya hadir sebagai solusi transaksi yang syar'i yang sesuai syariat. Kemudian juga fokus pada investasi yang halal. Saya kira ini juga kesepakatan semua peneliti ya, namanya investasi pada halal. Kalau perbankan konvensional kan masa bodoh dan masuk varian juga tentu sektor real efek langsung praktek di lapangan, tidak hanya di bursa pasar saham, pasar modal, kaitan langsung dengan sektor, tidak ada kaitan langsung dengan ekonomi masyarakat. Kemudian dan kenyamanan saya kira adalah salah satu maqasid dalam fikih muamalah dalam agama kita, yang mana agama kita ada agama paling universal, paling komprehensif, yang mana saya juga sering merenung masa pembahasan seperti ini ada di agama lain misalnya. Saya kok lebih cenderung tidak ada. Misalnya tentang utang piutang ada aturannya. Di Kristen itu sepertinya Mang Cecep, hal itu ada nggak di Kristen? Mungkin antum ada pembahasan perbandingan agama gitu ya. Atau di Buddha itu ada nggak tentang akad utang piutang? Sepertinya kan nggak ada. Agama-agama lain itu memperbanyak bahasan etika ya, bukan masalah muamalah. Ya. Betul. Tentang etika atau tentang ketuhanan sedikit gitu ya. Tapi kalau dalam syariat, dalam muamalah saya kira hampir tidak ada. Tentang fikih kurban itu nggak ada saya kira. Itu juga salah satu dalil-dalil yang penting tentang komprehensitas agama kita, yang menjadi juga tanda penting kebenaran agama kita. Jadi perbankan syariah memang seharusnya hadir sebagai solusi khususnya bagi kita umat Islam. Nah, sedikit tadi sejarah singkat koperasi syariah. Tahun 84 muncul koperasi Teknosa di Masjid Salaman ITB Bandung. Ini juga masjid yang sangat masyhur, bahwasanya banyak kegiatan-kegiatan keumatan, kemasyarakatan yang ada di sana. Kemudian muncul juga koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Ya. Ada juga tahun 92 BMT Hasan Kamil juga muncul di Jakarta. Baru banyak bermunculan BMT dan koperasi syariah tahun 95 yang dimulai oleh Pinbuk. Pinbuk itu singkatan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Ini pada bulan Maret 95 digagas oleh Profesor Amin Aziz almarhum. Ini saya tadi lagi googling. Nah, ini 95 itu memang banyak sekali. Nah, tahun 96 itu muncul di Pati juga BMT Yaumi Fatimah, ini juga masih survive sampai sekarang. Ada muncul BMT Binama di Semarang, Tamsis di Wonosobo, ini termasuk BMT besar ya. Kalau Bapak Ibu mungkin juga memperhatikan perkembangan koperasi syariah di Indonesia. BMT Beringharjo di Yogyakarta, BMT Bus di Lasem, itu
cabangnya banyak sekali, bahkan kemungkinan kalau nggak salah di luar Jawa pun ada BMT Bus. Adapun kami sejak 2018 akhir kami berkhidmat di BMT Fastabik Khairul Ummah di Pati yang lahir sejak tahun 1998. Spirit munculnya Koperasi Syariah secara umum adalah membantu permodalan orang-orang yang unbankable. Unbankable itu tidak memiliki jaminan atau pembukuan usaha yang belum terpisahkan dengan kebutuhan rumah tangga. Ini maka biasanya koperasi dan BMT secara umum itu memang bergeraknya di mikro. Dari awal kan saya sampaikan ini mikro di pasar-pasar itu yang narik tabungan atau simpanan dari para penjual di pasar. Itu biasanya memang dari BMT atau koperasi. Kalau bank-bank besar ya agak kurang berminat. Nah, ini cuma sedikit ini profitnya. Saya mending ke perusahaan-perusahaan, ke usaha-usaha yang besar. Yang kecil yang mikro ini yang ngasuh adalah atau yang merangkul adalah koperasi syariah, koperasi dan para BMT atau koperasi syariah ini. Ini memang spirit munculnya koperasi syariah. Di Jawa Barat saya tahu beberapa seperti BMT Al-Falah di Cirebon. Tahun 2019 kami dari Fastabik datang ke Cirebon untuk raker dasar dibanding ke sana, itu termasuk BMT yang besar di Jawa Barat. Yang lain saya kurang begitu kenal. Di Bandung saya nggak tahu ada apa nggak Mang Cecep ini. Katanya Mang Cecep mau buat koperasi syariah juga nih ke depannya. Dakwah Maulana. Hadir. Baiklah, langsung ke materi inti. Beda koperasi syariah dan konvensional. Tentu dari spirit dan label, spiritnya ingin bersyariah dalam muamalat, ingin membumikan fikih muamalat dalam transaksi sehari-hari, yang dalam hal ini transaksi lembaga keuangan, dan label saya kira penting untuk distingsi dan penegasan identitas ya. Sebagai contoh kami di Pati, ini contoh dalam konteks rumah sakit. Kami di Pati sejak dulu itu ada RSI, Rumah Sakit Islam di sebelah sana, arah utara. Tapi mohon maaf, memang servisnya kurang baik dan banyak hal-hal yang negatif dari operasional di sana. Akhirnya ada rumah sakit swasta yang lain yang kebetulan miliknya Cina, itu ada satu rumah sakit besar sejak dulu dalam kutip monopoli itu, akhirnya kalah jauh secara servis, secara layanan dan sebagainya. Kebersihan misalnya, keseriusan, jika ada panggilan kepada perawat agak lambat datangnya, kotor tempatnya seperti itu ada hal-hal yang kurang baik dari operasional di rumah sakit Islam yang tadi. Akhirnya Muhammadiyah Pati berinisiatif tahun rumah sakit Islam ya, PK Muhammadiyah yang elaborasi dengan BMT kami Fastabik sebagai permodalan. Maka dinamakan Fastabik Sehat PK Muhammadiyah. Itu langsung muncul, kemudian banyak gebrakan-gebrakan. Akhirnya KSH yang sebelumnya dalam beberapa hal tidak friendly dengan umat Islam dan ritual umat Islam, misalnya di KSH tadi yang rumah sakitnya orang Kristen itu misalnya nggak boleh pakai jilbab, dan sekarang saya kira banyak ya di toko-toko besar punya orang Cina nggak boleh pakai jilbab gitu kan karyawan, itu kan kurang friendly dengan umat Islam. Akhirnya saat datang atau muncul rumah sakit Muhammadiyah yang banyak gebrakan dan sangat friendly dan sangat bagus servisnya, akhirnya rumah sakit orang Cina itu berbenah lebih friendly kepada umat Islam. Itu kan ada efek domino dari label dan spirit lembaga milik umat Islam. Saya kira ini juga penting untuk dipertimbangkan, khususnya bagi para ashabul amwal, para pemilik modal besar, ingin khususnya umat Islam, para pengusaha Muslim bisa membuat usaha-usaha besar dalam usaha kesehatan, usaha apapun itu, bisa memperlihatkan ruh dan ajaran-ajaran Islam dalam usaha mereka. Kemudian wajib punya DPS karena bukti keseriusan, dia
lembaga itu mengklaim atau mengaku sebagai syariah, tentu harus ada yang membuktikan oh ini syariah transaksinya. Itu yang bisa membuktikan adalah DPS-nya sebagai pengawas internal untuk mengatur dan mengawasi semua transaksi yang ada di lembaga tersebut, juga untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari eksternal. Ini syariah enggak? Oh ya, ini ada jawaban secara fikihnya. Ini diakomodir dari akad ini misalnya. Oh ini syariah dan sebagainya. Kemudian juga tentu akad yang distintif, akad yang memang berbeda dalam setiap transaksi dengan akad konvensional. Kemudian tentu yang terakhir adalah perlakuan akuntansi. Saya kira juga ini penting. Dan banyak sekali DPS yang tidak ngerti akuntansi. Kadang dibohongin sama lembaganya. Ini bilangnya syariah, padahal secara akuntansi disamakan dengan dengan akad yang terjadi konvensional. Sebagai contoh, seperti ijarah. Ijarah itu kan cuma tamlikul manfaah. Nah, secara akuntansi pencatatan itu harus disampaikan bahwasanya barang ini masih milik lembaga keuangan, masih milik LKS tersebut, masih milik BMT. Baru nanti perpindahan kepemilikan saat sudah selesai angsurannya, kemudian ada hibah seperti IMBT itu, ijarah muntajah bitamlik, itu kan masih ijarah. Barangnya masih ijarah. Setelah selesai ijarah baru ada tamlik dengan akad hibah atau akad jual beli dengan Rp0 misalnya. Itu perlakuan akuntansinya berbeda, pencatatannya berbeda. Nanti kalau akan terbukti pas ada audit dari yang auditor yang yang terakreditasi itu biasanya kalau mau laporan kan harus ada auditor eksternalnya. Kemudian juga nanti terbukti dengan audit dari kantor pajak. Dan ini juga terbukti dari jika diaudit oleh kantor pajak. Ini juga akan muncul akad-akadnya itu nanti dari perlakuan akuntansi yang ada di sistem tersebut. Nah, ini juga penting untuk dipahami bagi teman-teman yang ingin menjadi DPS dalam satu lembaga keuangan syariah, makro maupun mikro. Minimal paham sedikit lah tentang akuntansi, jangan blank sekali. Saya dulu pun pas baru masuk itu langsung belajar intens dengan akuntan yang dimiliki BMT kami. Ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Nanti bisa kita kaitkan dengan akad-akad yang ada dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya, berikut kami akan menyampaikan tentang beberapa karakter akad syariah, yang mana setiap akad memang konsekuensinya berbeda-beda. Setiap akad konsekuensinya berbeda. Yang ini juga sempat kemarin di-mention ya dari Pak Fadoli atau Fudoli kemarin itu. Ini beberapa akad itu bagaimana karakternya. Ini kami sampaikan beberapa contoh. Contoh misalnya yad amanah dan yad domanah. Ini juga sering disampaikan oleh aktivis ekonomi Islam atau para ulama dan ustadz yang ada di DSN, di Syariah Nasional, tentang wadiah yad domanah misalnya. Nah, secara fikih itu ada teori yad amanah dan yad domanah, yaitu teori karakter tangan yang memegang barang tersebut. Yad amanah itu contohnya, sebelum contoh ya, ini dulu apa definisi atau maknanya. Yad amanah adalah barang itu dipegang oleh seorang megang tersebut, tapi dia sifatnya amanah. Amanah itu apa? Percaya, kepercayaan. Maka jika tidak ada penyelewengan atau bahasa fikihnya ta'adi atau kelalaian bahasa fikihnya taksir, nggak ada ta'adi maupun taksir, maka dia jika ada kerusakan, kehilangan, itu dia tidak wajib mengganti barang tersebut kepada yang punya. Contoh yad amanah itu akad i'arah, pinjam barang, itu yadnya amanah. Akad wadiah, titipan, itu akadnya yad amanah. Orang nitip kepada kita kan, ya udah ini anak jaga ini barangnya. Nah, dijaga udah dimasukkan ke lemari misalnya ya. Masukkan lemari barang misalnya apa nitip HP dimasukkan lemari gitu kan. Dan udah masuk rumah, masuk lemari dikunci atau pintu rumahnya dikunci. Ternyata pas tidur ada pencuri masuk kan. Didobrak pintunya, didobrak pintu lemarinya, diambil HP-nya. Ya kan hilang itu. Hilang atau jatuh, rusak. Tanpa ada penyelewengan dari
yang megang barang dan juga tidak ada kelalaian. Nah, saat seperti itu karena karakternya yat amanah, maka yang megang barang tersebut tidak wajib untuk mengganti barang tersebut kepada yang punya. Oh, bro, ini sorry nih, barang antum hilang. Ana udah kunci rumah, udah kunci lemari, yang ternyata dibobol juga. Maaf ya, gitu. Cuma begitu saja. Tapi kalau dia memang ingin infak bersedekah atau tidak enak, ya udah Anda ganti deh, itu nggak masalah. Artinya tidak ada kewajiban secara fikih, tapi kalau dia berbaik hati untuk mengganti, ya itu sudah lebih dari kewajibannya. Kewajibannya tadi hanya menjaga. Itu yat amanah. Jadi kalau misalnya tadi dibobol atau kebakaran rumahnya, jadi memang tidak ada campur tangan dari dia. Yang intinya dia sudah menjaga barang itu semaksimal yang dia bisa. Kecuali kalau dia misalnya lalai, misalnya HP-nya ditaruh di meja depan rumah, dia lupa, ini kan lalai itu. Hilang ya dia ganti. Tahunya dari mana? Dia harus ngaku kalau misalnya seperti itu. Atau ada bukti dari orang lain yang melihat dia naruh HP-nya itu di meja depan rumah. Itu ada taksir, ada kelalaian atau ta'adi. Ta'adi itu misalnya dibuang, itu malah dijual sama dia, dikasih adiknya, dikasih temennya, itu ta'adi, penyelewengan akad. Maka dia harus ganti, berubah dari yat amanah menjadi yat domanah, ganti rugi, doman gitu. Itu yat amanah. Kalau yat domanah, akad-akad yang memang sifatnya ganti rugi, udah lepas, tidak ada amanah-amanah lagi. Contohnya akad utang piutang, itu yat domanah. Jadi misalnya kalau saya utang sama Mang Cecep 5 juta misalnya, mau beli buku misalnya 5 juta, dari rumahnya saya ambil uangnya, ternyata pas di tengah saya tabrakan, nauzubillah min dzalik, saya tabrakan, duitnya Cecep diambil orang. Nah, saya tetap harus ganti ke Mang Cecep 5 juta, nggak ada tuh alasan, Anda tadi tabrakan Mang, maaf ya, nggak bisa, karena ya domanah, akadnya utang piutang, bukan akad nitip. Beda kalau Mang Cecep nitip uang ke Ana 5 juta, di tengah jalan tabrakan, itu maka yat amanah. Ana nggak ada campur tangan di situ, nggak ada taksir, nggak ada ta'adi, saya juga jalan di kiri, pakai ini sebagainya, hilang, yaitu yat amanah. Kalau itu mana akad-akad tadi ya, utang piutang itu yat amanah, apapun alasannya dia harus tetap ganti kewajiban secara fikih. Kalau Mang Cecep mau bersedekah untuk diikhlaskan, tentu beda lagi pembahasannya. Ini karakter pertama yang bisa kita pahami saat membaca akad-akad yang terjadi di perbankan. Karakter kedua, contoh karakter lain adalah akad lazim dan akad ghair lazim. Akad lazim ini yaitu akad yang kesepakatannya tidak bisa dibatalkan satu pihak. Memang deluzum. Harus dua pihak yang membatalkan. Harus ada kerelaan atau keriduan untuk membatalkan dua belah pihak. Jadi nggak boleh satu pihak saja. Contoh jual beli, saya menyewa, hiwalah. Maka kalau jual beli sudah itu yang ini anak nggak setuju nih, ganti dong, balikin dong misalnya. Memang ada beberapa pembahasan khiyar majlis, khiyar syarat, tapi itu di luar kita. Ini contoh saja. Jual beli, saya menyewa, hiwalah itu memindahkan utang. Itu juga harus keriduan yang kita pindahkan utang kepadanya. Nggak boleh sepihak. Kalau akad ghair lazim atau akad jaiz adalah bisa dibatalkan dengan sepihak. Misalnya pinjam barang, sepihak, Anda nggak mau deh, Anda balikin lagi. Anda ambil lagi barangnya, Anda nggak mau lagi minjemin ke antum, misalnya. Atau titip, itu juga bisa. Ini Anda nggak mau nih, Anda balikin lagi ke barangnya antum. Itu bisa di-cancel sepihak, karena sifatnya memang bantu. Biasanya akad ghair lazim atau akad jaiz ini yang sifatnya bantu orang. Karena jadinya bisa dibatalkan sepihak. Kalau akad lazim itu memang dua belah pihak ada hak kewajiban, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak dari pihak satu, harus ada dua belah pihak yang membatalkan akad yang telah terjadi. Ini juga nanti akan menyambung kepada pembahasan dalam praktek transaksi di perbankan. Karakter lain misalnya tamlikul ain, tamlikul manfaah. Ini juga sudah sangat mendasar. Tamlikul ain itu ya jual beli, ada perpindahan pemilikan ya dari barang tersebut. Kalau tamlikul manfaat seperti saya menyewa, dia cuma hanya berhak manfaat atau jasa dari barang tersebut atau jasa dari orang tersebut, tapi tidak berhak pada barangnya. Nggak ada hak untuk menjual belikan, nggak ada hak untuk
membuang dan sebagainya, maka akad sewa itu masuk kepada yad amanah tadi. Yad amanah, dia nggak boleh ada ta'adi, nggak boleh ada taksir. Kalau ada keduanya maka berubah jadi yad domanah, karena ada ta'adi, penyelewengan dari akad. Ini juga akan bersambung dengan tadi berkaitan dengan akad-akad yang terjadi. Misalnya tadi IMBT, ijarah muntahi bitamlik, itu baru ijarah baru tamlikul manfaah. Maka karena masih tamlikul manfaah, barangnya masih punya lembaga, maka sebenarnya pemeliharaan barang itu harus dilakukan oleh lembaga. Sama kayak kita minjem mobil, sewa mobil, maka kalau ada yang rusak ganti oli harusnya yang punya mobil kalau kita nyewa kepada dia kan. Kecuali kalau kita tanazul, kita mengikhlaskan untuk ganti oli, boleh lah, boleh. Dan ada hal-hal lain yang berkaitan dengan hal seperti ini. Jadi setiap akad memang ada konsekuensi masing-masing, ada sebab-sebabnya. Kita kadang hanya fokus pada ini akadnya gini, padahal sebab-sebab di belakang itu juga harus diperhatikan gitu. Ini biasanya teman-teman aktivis ekonomi syariah atau ekonomi Islam kurang jeli dalam penerapan konsekuensi dari akad yang dilaksanakan. Nanti mungkin lebih mendalam lagi kita sambung di sesi dialog ya. Baik, sekarang langsung kepada praktek dalam simpanan dan pembiayaan. Ini belum saya ternyata. Oke. Simpanan sekarang, simpanan koperasi syariah yang memang syar'i. Ini contohnya simpanan sukarela ini. Simpanan suka-suka, ambil suka-suka. Akadnya bisa mudharabah atau wadiah. Jadi kalau di koperasi kan namanya simpanan, kalau di perbankan namanya tabungan. Biasanya itu memang ada perbedaan nama saja. Kalau di koperasi namanya anggota, kalau di perbankan namanya nasabah. Itu kadang nama saja yang berbeda. Akad dalam simpanan itu bisa mudharabah, bisa wadiah. Dan itu ada konsekuensinya. Kalau mudharabah anggota karena koperasi ya, anggotanya dapat bagi hasil bulanan, tentu fluktuatif tergantung pendapatan BMT setiap bulannya. Nanti akan dibahas di samping setelah ini. Adapun wadiah, biasanya wadiah yad domanah. Kenapa wadiah yad domanah? Karena memang dananya pasti dipakai. Ada namanya dalam ilmu perbankan itu dana pihak ketiga. Nah, simpanan dan tabungan kalau perbankan dinamakan dana pihak ketiga. Dan yang dilempar untuk pembiayaan memang dana pihak ketiga ini. Jadi kalau modal saham itu jadinya aset, beli tanahnya, kemudian mendirikan bangunan itu biasanya dari saham atau modal. Tapi yang dilempar untuk pembiayaan, untuk financingnya memang dari DPK ini, dana pihak ketiga. Maka jika akadnya wadiah, jadinya wadiah yad domanah. Wadiah yad domanah yang bisa dikatakan nama lain dari qard, dari utang, karena memang berubah jadi utang. Namanya wadiah kan akadnya tadi akad yad amanah ya, harusnya tidak boleh dipakai, harus dibiarkan saja, hanya menjaga. Tapi karena dipakai jadinya wadiah yad domanah atau qard. Kalau qard tidak boleh ada tambahan, nggak boleh ada bagi hasilnya, nggak ada tambahan kepada pokok atau jumlah uang yang dititipkan di sana. Maka tidak ada bagi hasil, ada benefitnya, jika ada maka berupa hadiah, tidak diperjanjikan. Jadi misalnya BMT atau Bank Syariah mau memberikan kepada pemilik simpanan wadiah, maka itu sifatnya hadiah, tidak diperjanjikan dan tidak ada syarat harus berapa persen, harus berapa ribu per bulan, itu nggak boleh. Tandanya indikasi tidak diperjanjikan adalah mungkin bulan ini dikasih, bulan depan nggak dikasih dan sebagainya. Itu indikasi tidak diperjanjikan dalam akad wadiah simpanan koperasi syariah. Kalau mudharabah tentu ada bagi hasilnya, ada persentase bagi hasil yang disepakati di awal sesuai dengan jenis simpanannya. Seperti ini ya, saat pendapatan BMT tinggi, ini kalau mudharabah ya, bagi hasil atau tabungan atau simpanan yang akannya mudharabah,
saat pendapatan BND tinggi, banyak pembiayaan, collecting angsuran lancar. Collecting itu pembayaran angsuran. Angsurannya lancar, mencapai target pendapatan. Biasanya setiap lembaga keuangan ada targetnya. Ini kita bulan ini pembiayaan harus 12 miliar misalnya. Angsuran harus 50% minimal atau 90%. Angsuran pokok atau angsuran margin itu biasanya ke situ. Maka bagi hasil di simpanan anggota akan naik karena pendapatannya naik kan gitu. Tapi jika sebaliknya pendapatannya turun, maka bagi hasilnya akan turun. Fair. Nanti akan saya sampaikan, akan saya sertakan foto contoh bagi hasil di tempat kami. Biasanya yang mudah dilihat itu bagi hasil dari deposito, karena kan jumlahnya nggak naik turun tuh. Nanti akan kelihatan segini bulan ini ternyata naik atau bulan ini turun. Nah, nanti akan kelihatan. Maka jadinya fair saat naik. Pendapatan BND naik, maka bagi hasilnya naik. Saat pendapatan BND turun, maka bagi hasilnya turun. Persentase bagi hasil sesuai jenis simpanannya. Adapun di konvensional, maka sifatnya utang. Tadi karena secara logika perbankan, logika lembaga keuangan, namanya dana pihak ketiga pasti dipakai oleh pihak perbankan. Maka kalau dipakai, yang sebelumnya titip jadi korot, sebenarnya wadiah menjadi korot otomatis karena ya domana. Dapat juga bunga ribawi. Bunga persentase dari pokok per bulannya berapa? 1% misalnya, dari kalau misalnya tabungannya ada 10 juta, maka 1%-nya dapat 10.000 per bulan. Mau untung banyak, untung dikit, banknya tetap dapatnya segitu per bulannya. Walaupun memang ada beberapa bank yang ngasih opsi untuk tidak dapat bunga. Tapi biasanya dibahasakan oleh banyak aktivis ekonomi syariah, kalau antum ambil opsi itu, namanya itu bantuan tanpa pamrih bagi lembaga konvensional. Mending ke syariah aja, kenapa ke konvensional gitu. Secara mendasar begitu. Prinsip bunga fixed rate. Contohnya 1% dari total simpanan. Pasti ada yang dirugikan. Tadi sudah saya mention, jika banknya lagi pendapatan banyak, naik gitu kan, maka apa yang dikasih itu cuma 1%, padahal bisa aja dia harusnya lebih banyak dari itu. Tapi saat sebaliknya banknya lagi turun pendapatan, yang rugi ini bank, yang untuk nasabah nggak mau tahu ya, bank lagi naik pendapatan atau lagi turun, dapatnya segitu kan. Ini pasti ada yang dirugikan. Secara fikih juga tambahan atas utang yang diperjanjikan, ini kan diperjanjikan 1% nih, karena dari total simpanan, dari total pokok, bukan dari penghasilan atau pendapatan. Itu tambahan yang diperjanjikan adalah hukumnya haram. Kullu qardin jarra naf'an atau jarra manfaatan fahuwa riba. Ini simpanan di koperasi konvensional. Ini sedikit contoh pembukaan rekening pentasnya sesuai dengan jenis simpanannya. Kalau di perbankan jenis tabungannya. Kalau deposito misalnya jangka waktu 1 bulan, ini komisi nisbah bagi hasilnya 65% BMT, 35% anggota. Kalau 3 bulan bagi hasil 60%, 40%. Kalau 6 bulan segini. Kalau simapan 9 masa depan dia 5 tahun segini, apa 50. Kalau simabrul 95 bulan 46, 54 misalnya. Si rela berapa? Itu ada persentase masing-masing tergantung jenis simpanannya. Kemudian ini contoh bagi hasilnya. Ini contoh si suka yang deposito tadi saya sudah mention, yang lebih jelas terlihat fluktuatifnya bagi hasil itu di simpanan sukarela. Ini tabungan istri saya yang deposito. Ini BH ini bagi hasil deposito atas nama istri saya. Ini 25 juta per bulan dapat 147.371. Tadi si suka 3 bulan 5545 ya. Ternyata di bulan depannya 27 Agustus ini, bulan ini dapatnya cuma 138 ini, lagi turun pendapatan. Maka bagi hasilnya pun turun gitu. Nah, ini biasanya kalau kami menghadapi orang-orang yang punya deposito besar-besar, 1M misalnya, 2M ada itu deposito gitu. Itu biasanya
nanya-nanya, kok Mas kok turun Mas? Karena tidak ngeh dengan kesyariahan, akhirnya taunya pengen untung banyak gitu. Itu kami biasanya menyampaikan, Bu, ini pelan-pelan Bu, ini begini, mohon maaf karena lagi pendapatan turun. Maka Ibu juga harusnya membantu dong kami diarahkan teman-teman saudara-saudara untuk ambil pembiayaan di kami. Biasanya begitu, pelan-pelan. Oh iya, Mas, nggak apa-apa. Gitu. Kadang begitu. Ini simpanan-simpanan yang prioritas karena memang punya banyak-banyak di BMT kami. Ini gambaran tentang akad di simpanan. Selanjutnya di pembiayaan. Biasanya kalau di perbankan konvensional namanya pinjaman, karena semua dengan nalar utang piutang. Kalau kami biasanya di syariah nggak mau pakai pinjaman, pakai pembiayaan aja. Karena pinjaman itu langsung identik pada utang piutang, padahal akadnya bukan utang piutang. Kan fungsi bank ada dua ya, fungsi bank ada dua, ada funding, ada financing. Funding itu penyerapan dana, funding itu pengambilan tabungan lah misalnya, tabungan itu funding. Kalau financing itu lempar itu pembiayaan itu financing. Kalau di konvensional namanya pinjaman, dipinjamkan pada nasabah atau kalau koperasi kepada anggota. Pertama tentang murabahah. Akadnya jual beli, yaitu skemanya dibeli BMT dulu, lalu dijual kembali kepada anggota, ya kan? Jadi memang BMT membeli barang dulu, habis beli barang baru jual kembali, ya sama seperti broker ya. Broker, kamu butuh apa saya belikan, nanti saya jual kembali ke antum dengan margin lebih, dengan keuntungan yang lebih. Harga fix tidak berubah, perpindahan pemilikan. Harga fix maksudnya gimana? Di konvensional itu ada namanya bunga floating. Bunga floating itu bunganya mengikuti rate suku bunganya Bank Indonesia. Kalau lagi naik, maka bunganya juga naik. Bisa bulanan, bisa tahunan, tergantung kesepakatan. Itu floating. Biasanya kalau suku bunga naik terus, jarang-jarang turun. Makanya kalau floating itu biasanya nggak enak buat nasabahnya. Tapi kalau kita harga fix, misalnya beli motor 15 juta, ini Pak udah beli motor 15 juta, notanya juga ada, antum juga bisa melihat harganya segini. Kami jual ke antum menghendaki keuntungan 3 juta, jadi 18 juta karena antum ambil tenor 2 tahun. Biasanya kalau lebih lama itu lebih mahal kredit kan, karena dananya nggak langsung cepat balik, biasanya agak mahal dikit. Kalau 1 tahun misalnya ambil 2 juta, contohnya kalau 2 tahun jadinya 3 juta. Maka kami menjual ke antum anggota jadi 18 juta dengan dicicil per bulan sekian, 18 juta dibagi 24 bulan. Jadi memang harganya fix. Jadi untungnya 3 juta itu nggak boleh ada tambah-tambahan lagi. Jika nanti jatuh tempo tidak bisa bayar, maka nanti tinggal diakadkan ulang, yaitu perpanjangan durasi hanya menyelesaikan sisa angsurannya. Sisanya cuma 0,5 juta, misalnya 500.000 atau 1 juta, sejuta. Kita tanya, Bapak kuatnya per bulan berapa? Oh, kuatnya cuma 200.000 Mas. Padahal sebelumnya akadnya angsurannya adalah 1 juta. Ya udah Pak, kalau gitu kita bagi 1 jutanya dengan 200.000. Jadi 20 bulan misalnya. Itu mungkin contohnya. Jadi memang harganya fix, keuntungannya fix, tidak ada perubahan. Jikapun ada keterlambatan jatuh tempo, tetap nggak ada perubahan. Paling nanti ada biaya-biaya yang muncul saat pengangkatan ulang. Karena secara akuntansi menghendaki itu, ya kami mengikuti prosedur. Misalnya biaya notaris, jika ada notaris, biaya apa itu memang bukan dalam rangka perubahan harga dari barang jual beli di awal itu. Dan tentu perpindahan kepemilikan barang itu sudah milik anggota tersebut. Ini akadnya jual beli. Isunya apa? Dalam praktek ada biaya administrasi. BMT kami pun dulunya ada biaya administrasi, itu juga sudah alhamdulillah sejak akhir 2019 sudah ditiadakan. Sebenarnya biaya administrasi dibolehkan dalam fatwa DSN, tapi harus secara memang ganti rugi dari biaya real yang muncul dari proses pengajuan pembiayaan. Biaya ATK, tulis kantor ya, kertasnya atau print dan sebagainya, biaya survei ke anggota karena setiap pembiayaan kan harus disurvei dulu oleh marketing cabang
atau marketing kantor. Ini memang mampu bayar apa enggak, punya usaha apa enggak, usahanya apa, kan gitu ya biasanya survei. Itu kan ada butuh biaya yang muncul, biaya bensin atau akomodasi makan siang. Itu kan ada biaya-biaya real. Nah, kalau biaya administrasi ini muncul karena biaya real, maka tidak masalah. Konsekuensinya berapapun jumlah pembiayaan yang diajukan, sama saja biaya administrasinya. Mungkin kalau tambah mahal, biasanya ada biaya notaris, itu hal yang muncul dan sangat normal karena ada biaya notaris, bukan keuntungan bagi lembaga. Misalnya 10 juta sama 100 juta ya harusnya sama biaya administrasinya. Misalnya 100.000 kira-kira ATK sama survei kira-kira 100.000 lah. 10 juta ya 100.000, pembiayaan 100 juta juga 100.000, pembiayaan 1M juga 100.000. Kecuali memang surveinya bertambah, maka tambah aja lah 200.000 kan gitu aja ya. Tapi prakteknya di banyak lembaga keuangan dan juga syariah, ini juga sangat disayangkan, itu persentase dari plafon, persentase dari jumlah pembiayaan. Misalnya 10 juta, misalnya 1% dari 10 juta 100.000 misalnya. Biaya administrasi 100.000, biaya provisi kalau di konvensional. Kalau 1M itu berapa itu satu persennya? 10 juta kan. Padahal biaya survei nggak sampai segitu, biaya ATK nggak sampai segitu. Nah, itu praktek pembiayaan syariah di lembaga syariah. Ini juga kritik yang sangat penting. Ini juga banyak praktek kami temui di lapangan. Misalnya ada seorang anggota sudah akad jual beli kapling misalnya, udah bayar DP atau udah angsur berapa harga sudah bayar DP 5 juta misalnya, nanti saya bayar mampu angsur gitu. Beberapa bulan, baru berapa minggu udah nggak kuat untuk angsur, wah ini kalau angsur segini nggak kuat saya, akhirnya mengajukan pembiayaan ke BMT. Nah BMT datang langsung ngasih uang kan jadinya utang kan ya, utang nggak boleh ada tambahan, nggak boleh ada margin, harusnya dibatalkan dulu jual belinya sama supplier. Jadi anggota datang ke supplier, mohon maaf yang kemarin saya cancel dulu, saya batalkan 5 juta kesiniin, nanti saya langsung datang dengan beli cash 50 juta langsung. Ini saya sebagai penguat, ini saya bawa marketing dari BMT Fastabik untuk bayar harga kapling itu secara cash. Jadi nanti baru batal dikembalikan uangnya, baru nanti anggota berakad murabahah jual beli sama BMT 50 juta, BMT beli 50 juta ke supplier, ke pemilik barang, kemudian ke anggota tergantung kesepakatan berapa tenor, berapa tahunnya, dan berapa marginnya nanti berkesepakatan, kan begitu. Ini juga praktek di lapangan, entah itu sebatas DP atau sudah angsur berapa kali. Yang sulit jika harganya mahal setengah jalan misalnya, nggak mampu, itu bingung nanti. Misalnya harga satu udah beli 500 juta, nah itu nanti kalau ke supplier untuk membatalkan kan harus mengembalikan 500 jutanya, itu biasanya sulit di situ. Nanti memang ada beberapa dalam kutip hilah dari DSN, tapi saya pribadi tidak serak dengan hilah tersebut karena konsekuensinya agak sulit. Harus ada agunan, biasanya juga dikritikkan kepada praktek syariah itu, kenapa setiap pembelian harus ada agunan. Jaminan itu kan untuk utang piutang. Kalau gitu ini bukan jual beli tapi utang piutang. Ini biasanya dijelaskan atau dibantah. Memang ini untuk sisi safety bisnisnya, untuk keamanan bisnis. Karena kalau diutangin begitu saja, tidak ada jaminannya. Takutnya kalau lagi macet, nanti kita nggak punya pegangan untuk mengembalikan uang yang di dia. Uang kita, uang BMT yang ada di anggota tersebut. Kalau nggak ada jaminan kan begitu. Maka dalam hal ini ya sangat mudah dijawabnya. Jaminan itu adalah sebagai penguat komitmen, kan akadnya rohan ya, akad jaminan. Akad rohan itu kan penguat komitmen anggota untuk melunasi angsuran yang memang disepakati dari akad itu.
Jadi tidak ada masalah di sini sebenarnya. Kemudian denda keterlambatan. Ini juga isu tentang isu di praktek lembaga syariah. Sudah jatuh tempo, nggak mampu bayar, ada denda. Sebenarnya memang ada fatwa DSN yang membolehkan denda, tapi itu apa namanya dengan 2 syarat lah paling minimal. Secara pendekatan fikihnya adalah untuk kedisiplinan, untuk mendisiplinkan anggota atau nasabah dalam kutip nakal itu. Nakal itu kan punya uang tapi nggak mau bayar. Dalam hadis dikatakan mengakhirkan bayar bagi yang sudah punya uang boleh yahilu irduhu wa uqubatahu. Mengakhirkan pembayaran bagi yang sudah punya uang boleh di dalam kutip dipermalukan irduhu kehormatannya, dan uqubatahu boleh dihukum. Beberapa ulama salaf mengartikan uqubatahu itu habis atau di penjara. Maka yang orang yang utang nggak mau bayar dan padahal punya uang itu berhak diajukan ke pengadilan untuk dihukum habis, ditakzir dengan habis atau penjara. Itu tafsirannya Ibnu Mubarak dari tabi'in. Ini denda keterlambatan. Nah, DSN MUI membolehkan denda keterlambatan jika terbukti anggota tersebut nakal dalam kutip tadi ya, nakal itu punya uang tapi nggak mau bayar. Nanti tentu harus ada prosedur-prosedur untuk pembuktian hal itu. Kemudian syarat kedua adalah dana dari denda tersebut masuk kepada CSR. CSR itu apa? Corporate Social Responsibility ya. Dana sosial, dana amal sosial. Jadi memang semacam infak yang dipaksa, sedekah yang dipaksa. Karena dari denda nanti dia bersedekah disalurkan oleh BMT atau oleh Bank Syariah kepada amal-amal sosial. Biasanya itu masuk dana non halal gitu ya. Kenapa non halal? Karena bukan haknya untuk mengambil denda itu. Apalagi ada khilaf tentang denda berupa uang, al-gharamah al-maliyah. Jumhur kalau nggak salah melarang, tapi ada beberapa ulama yang membolehkan. Itu yang jadi cantolan dari DSN MUI. Tapi bukti kan kalau tidak terbukti kan nggak berhak kita memberikan denda ya. Maka BMD kami alhamdulillah sejak dulu tidak mengambil opsi denda keterlambatan ini. Terlambat nanti ada somasi, ada SP1, SP2. Jika pada ujungnya harus eksekusi agunan dijual, ya nanti disampaikan secara kekeluargaan. Alhamdulillah BMD kami tidak mengambil opsi denda keterlambatan ini. Saya dapat info dari beberapa bank syariah, memang ada denda keterlambatan, tapi ada prosedur-prosedur yang dilaksanakan sebelum menerapkan denda. Tadi untuk pembuktian terakhir ini isu yang sering diangkat yaitu kesamaan atau tidak adanya perbedaan antara praktek perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kenapa? Karena sama-sama dikasih uang. Kalau di BMT kami dan banyak BMT yang lain itu biasanya slogannya itu syar'i dan diberinya uang bukan diberinya barang bukan uang. Kalau murabah bil wakalah padahal kenapa beda? Karena kalau bil wakalah tentu pas ngasih uang customer service atau marketingnya harus menegaskan Pak atau Bu, ini uangnya ini belum akad murabah, belum akad jual beli, ini BMT sedang mewakilkan ke antum, ke Bapak atau Ibu untuk membelikan barang yang ingin dibeli. Nanti kalau di kami biasanya prakteknya kami tegaskan harus disampaikan ke anggota tadi nota atas nama BMT agar menegaskan pemahaman bahwasanya yang sedang beli itu BMT, anggota sebagai
wakil. Kalau sudah dibelikan, kami biasanya di SOP-nya harus datang ke kantor untuk membawa nota atau membawa barangnya untuk menyelesaikan akad wakalah. Wakalahnya selesai dulu, selesai akad wakalah baru jual beli di situ. Notanya ada, ini Bu, kemarin sudah dibelikan sama Ibu, maka ini akad murabahah, barang ini milik BMT, kami beli melewat Ibu seharga ini, kami menghendaki margin dan keuntungan segini, maka dijual ke Ibu dengan harga yang disepakati dengan angsuran dan sebagainya. Sebagaimana akad murabahah seperti biasa. Itu praktek yang ideal. Nah, takutnya di banyak lembaga keuangan syariah, tadi kami juga tegaskan, bisa jadi prakteknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini juga harus menjadi perhatian penting bagi para DPS, para Dewan Pengawas, untuk memastikan marketing di bawah tentang praktek yang terjadi. Karena beda sedikit udah langsung dah. Misalnya wakalah itu kan masih milik BMT. Maka barang tersebut belum boleh dijual kembali oleh anggota. Kan bukan milik dia. Karena hadisnya la tabi malaysa indak, jangan jual yang bukan punya kamu, atau memang bukan punyamu, kan begitu. Secara logika dasar kan begitu. Maka wakalah kalau belum ada pindahan kepemilikan, belum boleh dijual oleh si anggota atau si nasabah. Maka tadi diselesaikan dulu wakalahnya di kantor, baru segera akan merubah biar barangnya bisa dijual kembali oleh si anggota atau si nasabah. Itu biasanya kami tegaskan betul di cabang-cabang, pada marketing, pada manajer cabang dan sebagainya. Ini isu-isu akad dan isu-isu di pembiayaan syariah murabahah. Sekarang ijaroh, jasa, sewa, yaitu sewa, entah itu barang maupun jasa. Tentu skemanya mirip dengan murabahah, barangnya disewa dulu oleh BMT, lalu disewakan kembali kepada anggota. Tentu SOP-nya dan prosedurnya adalah barang atau jasanya memang belum dipakai dulu oleh anggota. Biasa dinamakan ijaroh mausufah fi dhimmah. Ijaroh atau sewa yang sudah dispesifikasikan fi dhimmah. Maka kalau jasa atau barangnya sudah dipakai duluan atau pasca pemakaian, pasca jasa, pasca pemakaian barang, nggak boleh diijarahkan oleh BMT. Misalnya, tadi pun saya telepon dulu ke teman yang biasa diskusi akan begini. Misalnya perlakuan medis atau tagihan rumah sakit, itu kan jasanya sudah dipakai tuh oleh anggota. Misalnya operasi 5 juta, kemudian rawat inap di VIP 5 hari 10 juta misalnya. Karena itu sudah dipakai itu. Hanya pengajuan kepada BMT atau kepada koperasi syariah. Nah, itu nggak bisa diakadkan ijaroh. Karena BMT datang saat padahal akad itu kan harus yang belum ada akadnya di situ, kan begitu. Akad ijarah gitu. Ini mau apa, mau jasa atau mau barang, mau dipakai, saya bayar. Nah, kalau di akad utang, jadi BMT anggota, nah utang nggak ada marginnya, kan nanti BMT nggak mau, nggak dapat keuntungan dari akad ini. Ya, yang bisa itu ya ijaroh yang belum ada pemakaian, misalnya sewa lahan untuk untuk sawah, itu kan belum dipakai, maka BMT datang menyewa barang tersebut, kemudian disewakan kepada anggota. Atau SPP kuliah atau sekolah, awal tahun aja datang kepada sekolah, mohon berapa biaya 1 tahun, semua biaya BMT bayar, kemudian dijual, disewakan kembali kepada anggota yang mengajukan, itu bisa, dan sebagainya. Intinya belum terpakai jasanya, karena kalau sudah terpakai nggak ada lagi yang bisa diakadkan gitu. Isunya tadi hampir sama prakteknya. Isunya adalah selain barang jasanya belum dipakai,
pada prakteknya hubungan yang terjadi itu antara anggota dan pemilik barang. Ini juga memang iskal syariah, dan BMT kami pun kadang iskal ini, yaitu misalnya tadi sewa lahan. Kalau misalnya memang BMT menyewakan kembali kepada anggota, jika ada di praktek harusnya kan datanya ke BMT ya. BMT ini sewalah lahanmu begini, saya mau begini, kan begitu, sama seperti kita sewa kepada orang lain. Tapi prakteknya itu ya anggota itu datang atau ngobrolnya sama pemilik barang, bukan kepada BMT, padahal sewanya pada BMT. Itu mungkin beberapa isu yang mungkin bisa diperdalam lagi menuju praktek yang ideal dalam praktek ijarah ini, jasa maupun barang. Ini praktek ijarah. Kemudian mudharabah atau musyarakah. Tapi memang mudharabah musyarakah ini sudah lama tidak dilaksanakan di BMT Fastabik karena memang tantangannya sulit, berat. Nanti akan kita sampaikan kenapa berat. Akadnya tentu kemitraan, yaitu kalau mudharabah itu pihak satu pemilik modal atau sahibul mal, dan pihak dua atau anggota itu pemilik usaha yang mampu untuk cakap berusaha. Kalau musyarakah dua-duanya penyaham atau pemilik modal. Nanti yang juga ada usaha dari anggota tersebut, jadi al-mudharabah al-mushtarakah. Presentasi bagi hasil sebagai kesepakatan, saya kira sudah paham semua tentang ini. Bagi hasil, idealnya adalah profit loss sharing atau neto bersih. Maksudnya sudah dikeluarkan beban-beban operasional, beban bayar sewa, bayar karyawan, sebagainya, baru dibagi untungnya. Tapi banyak secara praktek itu memakai revenue sharing atau omset. Belum dikeluarkan operasional, beban-beban operasional. Tapi sudah dibagi persentase yang disepakati sebelumnya antara pihak bank syariah dan anggota atau nasabah. Isu-isu yang ada di mudharabah ini, prediksi pendapatan bulanan dari usaha malah jadi pakem untuk hitungan setiap bulannya. Biasanya kalau pengajuan akad kemitraan, misalnya anggota punya usaha toko kelontong, pasti akan ditanya oleh pihak bank syariah, biasanya per bulan dapat untung berapa, Pak? Oh, biasanya ya untung bersih 500.000 lah, Mbak. 500.000 misalnya untuk bersih. Itu nanti biasanya jadi pakem sebagai gambaran bank itu nanti dapat bagi hasil berapa per bulannya, pendapatannya berapa. Misalnya nanti disepakati keuntungan bank itu 25% dari bagi hasil dan 75% bagi anggota. Jadi kalau 25% dari 500.000 itu berapa? 180.000 ya, 80.000 misalnya. Itu setiap bulannya, kan begitu. Sisanya keuntungan dari si anggota. Tapi secara prakteknya ke depannya itu malah dihitung segitu terus. 80.000 per bulan. Padahal itu hanya sebagai prediksi. Harusnya kan ada laporan keuangan dari anggota pembiayaan tadi, anggota mudharabah atau mudharib. Nanti misalnya untung bulan depan naik jadi 600.000, maka 25% dari 600.000. Atau bulan depannya turun jadi 400.000, nanti jadinya 25% dari 400.000, kan begitu harusnya. Prakteknya itu yang 500.000 tadi prediksi itu jadi pakem segitu terus per bulan. Nah, itu jadinya tidak ideal secara praktis. Secara prakteknya nggak sesuai dengan pakem atau kaidah akad mudharabah. Dan itu tidak sesuai. Kemudian banyak pelaku usaha yang tidak amanah dalam menyampaikan laporan keuangannya. Kalau pas untung banyak, lapornya sama seperti prediksi awal tadi 500.000 per bulan keuntungan, padahal lebih itu. Atau sebaliknya, kalau pas lagi rugi atau untung sedikit baru laporan, oh ini anak untung baru sedikit ini, nanti baru keuntungnya sedikit. Nah itu kan tidak amanah, padahal mudharabah masyarakat ini termasuk uqudul amanat, akad-akad yang amanah dengan yat amanah.
Jadi memang harus asas kepercayaan. Dan memang kalau kata DSN MUI dalam pelatihan sertifikasi kami DPS itu karena bisa dikatakan ada penurunan akhlak masyarakat, makanya hal seperti ini ada ditanggulangi. Misalnya mudharabah ada agunannya. Mudharabah kan nggak boleh ada agunan sebenarnya. Tidak wajib ada agunan, tapi ada agunannya sebagai kehati-hatian, ihtiyat jika nanti ada ketidakamanan dari si pelaku usaha, maka nanti modalnya bisa dijamin doman gitu kan. Dan terakhir malah banyak yang tidak punya laporan keuangan. Nah, ini bingung nanti juga. Biasanya beberapa BMT menanyakan kepada pelaku usaha perharinya berapa ya. Jadi bingung nanti. Bu, hari ini untung berapa? Malah capek nanti kan. Jadi effort yang maksimal tapi profitnya sedikit. Itu nanti menjadi permasalahan sendiri dalam konteks KSDM-an. Ini tentang pembiayaan mudharabah. Sekarang pinjaman konvensional. Kenapa kita tidak setuju dan ada fatwa MUI tentang atau DSN MUI tentang keharaman bunga bank. Secara akad adalah pinjaman berbunga, ya kan? Pinjaman berapapun yang penting ada bunganya. Persentase dari jumlah pinjaman, bunganya dari jumlah pinjaman. Misalnya utang 10 juta, maka bunganya 5% misalnya. Jadi per bulan ngangsur pokok, kemudian ngasih bunga dari 5% dari 10 juta itu 500.000 atau 50.000 misalnya. Maka itu mau kita sedang untung, mau kita sedang rugi, tetap bayarnya per bulan 50.000 untuk margin. Angsuran pokok tentu itu nggak masalah. Yang angsuran marginnya ini yang bunga ini yang titik tengkarnya. Kemudian biasanya ada yang bilang sekarang tidak ada beda Mas, antara proses atau hasil atau ujung dari pembiayaan murabahah contohnya. Murabahah dengan pinjaman ini sama-sama misalnya sama-sama untuk beli barang. Yang satu pakai pinjaman konvensional, saya mau beli saya butuh uang berapa 10 juta, ada jaminan nggak? Ada, ini harus dikasih uang, nanti bunganya segini. Dan untuk beli barang, dan memang beli barang kan. Tapi di akad di perbankan syariah atau di koperasi syariah yang beli BMT kemudian dijual kembali kepada si fulan anggota dengan margin sekian. Itu sama-sama untuk beli barang. Nah, tentu ada bedanya. Bedanya adalah jika BMT itu karena jual beli, maka dikasihnya kan barang. Murabahah misalnya dikasihnya barang. Tapi jika utang piutang, saat uang sudah dikasihkan kepada anggota, pihak perbankan atau pihak koperasi konvensional nggak ada masalah jika uang tersebut dipakai untuk beli barang kah, untuk beli apa, terserah kita kan gitu. Itu kan karakter utang begitu. Uangnya udah dikasih, mau dipakai siapa terserah, yang penting antum per bulannya ngasih bunga ke kami berapa persen dari jumlah utang tersebut. Kan begitu. Ini padahal ada perbedaannya. Maka tidak benar kalau disampaikan ini sama aja, beda-beda. Isunya bunga pinjaman saya kira sudah jelas difatwakan haram oleh DSN MUI karena tadi sifatnya utang piutang, dan utang piutang kulupor dan jaronafan riba. Biaya provisi tadi administrasi karena dipresentasikan dari plafon pembiayaan. Denda keterlambatan saya kira semua ittifaq. Jika misalnya bunga bank itu ada khilaf, ada yang mengatakan boleh seperti Darul Ifta Mesir, Masyayikh Darul Ifta Mesir mengatakan boleh, tapi kalau denda keterlambatan itu tidak ada khilaf. Bahkan Darul Ifta Mesir tetap mengharamkan. Nggak boleh namanya pinjaman, bunganya boleh tapi denda keterlambatan nggak boleh. Itu udah masuk riba itu. Biasanya teman-teman yang menyuarakan ada kok yang membolehkan bunga bank itu luput membahas denda keterlambatan. Padahal hampir semua bank konvensional saya kira itu sudah SOP mendasar, kalau keterlambatan utang pasti ada dendanya. Semua bank konvensional saya kira. Jikapun ada yang
tidak ada, mungkin itu mungkin sangat jarang sekali. Kemudian juga jika bank konvensional karena tidak mengindahkan ajaran agama dan syariat, tentu sangat berpotensi untuk diinvestasikan pada hal-hal yang haram, usaha bir, usaha minuman keras, usaha peternakan babi misalnya dan sebagainya. Itu juga nanti hasilnya malah haram. Nauzubillah min dzalik. Ini pinjaman konvensional. Ini contoh skema dari akad-akad tadi yang kami sampaikan, akad murabahah, ini skemanya. Jadi jika anggota membutuhkan pembelian barang, nanti datang ke Fasabik, ke BMT, Pak saya membeli saya butuh uang, pasti akan ditanya, Bu atau Pak, ini kegunaannya apa? Oh, saya mau beli barang. Nanti Bu, barangnya apa? Nanti kami belikan. Nanti BMT membeli barang kepada supplier, kemudian dikirim ke anggota, kemudian baru akad jual beli, baru bayar secara langsung. Akad ijarah pun begitu, nggak jauh beda. Kalau ini murabah bil wakalah. Kalau murabah bil wakalah, uangnya dikasih dulu kepada anggota, tapi belum jual beli karena bay' ma'dum. Jual beli barangnya belum ada kan nggak boleh, maka akadnya wakalah dulu, pemberian kuasa untuk beli barang. Kemudian setelah beli barang, datang lagi ke kantor untuk menyelesaikan akad wakalah, baru setelah itu akad murabahah seperti yang sebelumnya. Ini akad ijarah mirip dengan akad murabahah, cuma berbedanya adalah sewa jasa atau sewa barang. Akad mudharabah kami nggak ada karena memang tidak ada pelaksanaannya, tidak ada skemanya juga, sulit pelaksanaannya. Kemudian kami ingin sampaikan tentang isu hangat, beberapa isu hangat tentang transaksi yang terjadi di perbankan syariah. Beberapa hal tadi sudah kami sampaikan, ini mungkin akan kami bahas yang belum kami singgung. Harga mahal, ini kok syariah tapi kok lebih mahal ya dari yang konvensional, biasanya kan begitu ya. Biasanya kami menjawabnya. Suaranya nampaknya agak terputus-putus. Masa? Iya, kalau di saya. Kalau di Buya bagaimana? Di Bapak Ibu yang lain? Ke saya jelas. Lancar, bagus. Beda antum itu yang gak bagus sinyalnya. Oh, saya mungkin karena di kampung ya. Ya. Lanjut. Siap. Ya, harga mahal. Kok katanya syariah tapi lebih mahal harganya, marginnya gitu ya. Biasanya kami menjawab, mahal atau murah ini bukan standar syari tidak syarinya satu akad. Maka jika memang harapannya lebih murah, tapi memang kondisi yang menghendaki demikian. Misalnya cakupan pembiayaannya belum sebesar konvensional. Misalnya kalau BCA itu sudah berapa bahasanya itu ya, market share itu berapa persen dari lembaga keuangan atau transaksi perbankan yang ada. Kalau di syariah cuma baru 5% market share-nya. Jadi keuntungannya belum banyak. Maka karena keuntungan belum banyak, maka margin yang ada itu agak tinggi. Biasanya dijawab seperti itu. Jadi ya mungkin itu kritikan bisa diterima, dan harapan kita tentu ke depannya bisa bersaing secara nominal harga. Kalau di konvensional itu suku bunganya berapa persen, kalau di kita kan margin keuntungan dari pembelian barang atau sewa itu ya. Maka itu mungkin harapan, tentu kritikannya diterima, tapi memang itu tidak pada inti persoalan syari tidak syarinya, tapi memang lebih pada harapan. Kemudian sama saja dengan konvensional tadi sudah kami sampaikan tentang murabah bil muwakalah, juga ada murabah mu'allaqah. Ini memang ada fatwa DSN-nya dan kami juga kurang syak sebenarnya. Karena murabahannya itu terjadi jika akad wakalahnya selesai. Jadi seolah otomatis murabahah. Kalau tadi kan kami wakalah dulu diselesaikan, ada datang ke kantor menyelesaikan akad wakalah, baru murabah terjadi. Tapi ada di fatwa DSN, salah satu fatwa itu boleh jika dibuat ta'liq. Jadi murabah terjadi saat wakalah sudah selesai. Itu semacam hilah saya kira. Jadi kurang serak saya kira. Ini ada beberapa kritikan, sama saja dengan konvensional karena sama-sama dikasih uang.
Ini tadi sudah kami bahas panjang lebar. Denda keterlambatan juga dari kami sudah bahas. Secara fatwa itu demi kedisiplinan dengan hadis pengakhiran pembayaran utang jika sudah punya uang maka boleh dihukum dan dipermalukan secara publik. Itu ada juga hadisnya. Tadi sudah kami bahas panjang lebar. Di administrasi ini juga secara fatwa tadi sudah kami bahas, harusnya bisa dijauhkan dari sisi ribawinya, tapi banyak praktek yang masih persentase dari plafon. Maka kalau misalnya pendapatan dari biaya administrasi tidak dari persentase plafon itu tidak signifikan, ya sudah sekalian ditiadakan aja. Jadi bahan marketing malah. Misalnya biaya administrasi 0%, kami di BMT kami juga begitu, malah bahan untuk marketing. Bahasanya nggak ada administrasi di sini. Nanti di tempat lain kan banyak administrasi, ada biaya administrasinya. Kami jadi bahan marketing karena pemasukan tidak signifikan, itu ditempelkan saja di hitungan margin. Hitungan margin saat negosiasi harga murabahah. Itu nanti bisa seperti itu. Jadi memang harapannya banyak perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang meniadakan biaya administrasi. Karena jika disalahpahami dan salah praktek, malah terjerumus pada kullu qardin jaro naf'an, utang yang ada tambahannya. Alhamdulillah. Diskon pelunasan ini juga isu. Isunya adalah diskon pelunasan jika diperjanjikan itu ada syubhat atau ada kemiripan dengan al-bai'ataini fil bai'ah, dua jual beli dalam satu akad. Karena harganya jadi dua kan. Harga kalau bayar secara utuh angsuran sampai selesai itu memang sesuai akad awal, tapi kalau di pertengahan tempo bisa melunasi maka ada diskonnya. Misalnya margin 3 bulan nggak dibayar, nggak usah, cukup yang 2 bulan sisa ini aja misalnya. Itu kan kayak ada dua harga karena marginnya berkurang kan. Nah, biasanya kami menyampaikan kepada marketing, kepada manajer cabang, jika ada yang bertanya, sampaikan aja ini biasanya dapat Bu, tapi kami tidak bisa memastikan berapa dapat diskonnya. Karena itu jika memang ada, sifatnya adalah hadiah. Sifatnya adalah hadiah atau bonus dari manajemen kepada anggota agar loyal. Jadi tidak bisa diperjanjikan di awal. Jadi karena berpotensi karena delik al-bai'atu fil bai'atain. Al-bai'ataini fil bai'ah. Yang terakhir, bahwasannya beberapa fatwa DSN MUI itu memakai qaul syadz. Dalam fikih itu ada kan qaul satu qaul ulama yang menyelisihi banyak ulama, bahkan menyelisihi semua ulama yang lain. Contohnya lebih emas secara cicil, namanya pembiayaan di BMT pasti kan ya, atau di koperasi syariah kan pasti kan dengan cicil ya. Biasanya beli emas kan pasti cicil, nggak mungkin kontan gitu. Kalau kontan ya nggak mungkin, nggak akan gitu. Nah, secara fatwa itu sudah dibolehkan, ada fatwa membolehkan dengan asumsi emas dan perak diposisikan sebagai barang jual beli, bukan sebagai mata uang, maka boleh dibeli secara cicil. Ini memang mengambil qaul syadz dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwasanya emas jika sudah diolah maka menjadi urud, menjadi barang yang bisa diperjualbelikan seperti biasa. Ada tafadul, ada perbedaan jumlah. Kan dulu mata uang kan pakai emas ya. Masa beli emas berbeda, kan nggak boleh secara riba fadl. Nah, ini dibolehkan karena menganggap emas sebagai barang biasa, bukan sebagai mata uang. Ini juga qaul syadz. Contoh fatwa yang lain qaul syadz itu kafalah bil ujroh. Seperti kartu kredit syariah. Ini punya BSI sekarang, dulu BNI Syariah itu punya kartu kredit Hasanah Card. Itu adalah
keuntungan pihak bank syariah adalah dengan kafalah bil ujroh. Padahal kafalah termasuk ongkos tabaruat. Secara semua ulama saya kira itu jumhur itu mengatakan tidak boleh ada ujroh. Karena ongkos tabaruat sama seperti qard, maka tidak boleh ada tambahan. Ini kafalah juga tidak boleh ada tambahan. Walaupun memang ada 1-2 ulama yang membolehkan bil ujroh dengan beberapa argumentasi, dan DSN memakai pendapat itu. Pada akhirnya karena ini pendapat ulama, apalagi DSN itu adalah rujukan fatwa dalam fikih muamalah di Indonesia, maka hemat kami bisa dikategorikan dalam qaul mu'tabar, jadi la yungkaru al mukhtalaf fi. Dan fatwa-fatwa DSN kan memang menjadi pedoman bagi PA itu pengadilan agama jika sengketa akad syariah ya, misalnya di Mahkamah Agung yang di syariah juga dipakai dan sebagainya, itu memang menjadi rujukan. Maka di sini ya kita anggap sebagai layang qad al-mukhtalaf fi. Dan kami di BMT atau di lembaga keuangan syariah boleh memilih untuk tidak mengambil pendapat atau fatwa MUI boleh. Misalnya tadi jual beli emas, kami nggak ambil pendapat inilah, nggak usah jual beli emas secara kecil misalnya. Atau kafalah bil ujroh, kami masih ragu, nggak usah pakai pendapat ini, kan bisa. Ya, jadi secara praktik di setiap lembaga bisa ngambil pendapat MUI, bisa enggak, tapi khusus dalam fatwa bunga bank saya kira semua lembaga keuangan syariah ya bersepakat untuk ambil pendapat itu. Ini tentang isu hangat transaksi perbankan syariah. Dan terakhir, diskusi dan sharing dari 4 pertanyaan yang disampaikan oleh admin, oleh Mbak Cecep. Pertama tentang e-money, top up dan diskon ya biasanya. Isunya. Secara akad, top up yang kita tambahkan dalam e-wallet kita, dompet digital ya, dalam semua platform saya kira ada OVO, Dana, GoPay, Grab, itu saya nggak tahu namanya apa kalau dompet dompet digitalnya. Itu memang ada yang menganalisa akarnya wadiah. Jadi kita titip dana untuk nanti jika kita butuh, kalau Gojek kita jasanya nanti ijarah, kalau GoFood kita beli barang dan sebagainya, GoPay, OVO kan beli barang dan apapun jasa, nanti bisa pakai dana yang kita top up di e-wallet itu atau platform e-money itu. Tapi namanya wadiah kan nggak boleh dipakai dananya atau uangnya. Nah, karena secara umum dana tersebut dipakai, jadinya jadi qard. Karena tadi wadiah kalau dipakai kan jadi qard. Karena wadiah ya domanah berubah jadi qard. Kalau qard, maka bukan lagi jadi wadiah. Tadi ada yad domanah, yad amanah, ada beberapa hal. Dana float itu adalah tadi yang saya sampaikan, dana yang masuk dari top up, kemudian apakah dipakai oleh perusahaan atau enggak. Jawabannya tadi saya juga tanya kepada salah satu yang saya sering ajak diskusi, itu memang dipakai, nggak mungkin nggak dipakai. Kalau nggak dipakai jadinya ya keuntungannya sedikit dari perusahaan tersebut. Nah, dari sini sudah tidak ada masalah. Jikapun dia berupa qard, ya tinggal nanti membahas sisi diskonnya. Diskon itu nanti bisa pakai akad hadiah ghairu masyrutoh. Hadiah yang tidak dipersyaratkan. Bisa diarahkan ke sana. Jika arahnya ke situ maka tidak masalah. Nanti tinggal memperhatikan indikator-indikator apakah memang dana ini diskon ini tidak dipersyaratkan atau dipersyaratkan. Ternyata setelah kita pelajari, hadiah ini memang tidak dipersyaratkan. Indikatornya adalah misalnya diskon tersebut tidak pada setiap merchant.
Misalnya di JNE ada diskonnya, tapi di JNT nggak ada diskon misalnya. Itu kan indikator tidak dipersyaratkan. Kemudian tidak setiap waktu. Misalnya cuma durasi 2 minggu toh ini ada diskon, ada cashback. Kalau setelah 2 minggu nggak ada cashback, itu kan tidak dipersyaratkan karena yang syarat-syarat hadiah itu yang ngasih itu si perusahaan tersebut, OVO atau apapun ya, GoPay dan sebagainya. Itu kan kita nggak ada berhak untuk ini hak saya kok cuma 2 minggu ya kan, nggak ada. Itu indikator tidak dipersyaratkan. Contoh lain, tidak setiap transaksi karena ada waktu tertentu, atau merchant tertentu, periode tertentu, itu indikator-indikator bahwasanya diskon atau cashback itu memang tidak diperjanjikan. Hadiah dalam qorat jika tidak diperjanjikan ada khilaf. Ini juga nanti kembali pada la yanqad al-muhtalafi. Jika ustadz-ustadz yang mengharamkan itu bisa jadi ambil pendapat jumhur. Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah menyatakan sebagai kehati-hatian namanya utang kalau dikasih hadiah, diskon, cashback ini adalah riba. Karena jelas kalau qadin jarra naf'an bahwa riba. Tapi Syafi'iyah walaupun tidak disyaratkan. Tapi Syafi'iyah karena kaidahnya itu al-ibrah bil alfaz la bil ma'ani, yang didahulukan adalah lafaz, dalam hal ini tidak dipersyaratkan, maka tidak masalah jika diskon itu ada walaupun akadnya akad qorat kan gitu. Akad qorat jika tidak dipersyaratkan tidak masalah. Dan biasanya disambungkan kepada hadis-hadis tentang ahsanukum qadaan. Karena khiyarukum ahsanukum qadaan, yang paling baik saat membayar utang. Bahkan dalam hadis juga ada Nabi utang berapa, pas balikin ditambahin, pas balik utang ditambahin. Tapi nggak ada persyaratan, maka itu menjadi dalil Syafi'iyah. Jika hadiah tambahan dari utang itu tidak dipersyaratkan, maka tidak masalah. Secara mendasar kan logikanya kalau tidak dipersyaratkan tadi tidak bisa dituntut. Ya, sama seperti itu. Tapi mazhab yang lain jumhur itu mengambil kehati-hatian namanya tambahan atas utang walaupun tidak dipersyaratkan ada syubhat ribanya ini. Maka ini mending dijauhi, haram. Apalagi Malikiyah itu paling ketat, itu paling jika itu terbiasa kebiasaan maka itu syubhat riba dan bahkan riba. Karena terbiasa ngasih tambahan. Misalnya saya utang sama Mang Cecep, saya orangnya udah terkenal kalau utang itu pasti ngasih tambahan, entah itu ngasih tambahan uang atau ngasih tambahan jajan kalau balikin, ngasih tambahan buah misalnya. Mang Cecep senang dengan itu, dengan tambahan itu. Maka udahlah kalau si Rifki yang utang saya kasih nih. Kalau orang lain nggak ngasih, itu kan ada syubhat ribanya itu. Ada kecenderungan pada riba. Nah, kalau mazhab Maliki atau mazhab yang lain selain Syafi'iyah itu melarang. Karena itu ada ribanya. Kalau mazhab Syafi'iyah, yang penting tidak ada dipersyaratkan, tidak ada diakad secara lisan maupun secara tidak lisan, tidak ada persyaratan, tidak diakadkan, maka boleh-boleh saja. Ini tentang emoni. Jadi akadnya memang qarat, dan jika dipakai untuk Gojek atau Grab jadi ijarah mausulah fi dhimah, saya kira tidak ada isu. Tinggal diskonnya tadi akan menjadi diskon atau hadiah ghair masyrutoh, tidak dipersyaratkan, maka boleh menurut sebagian ulama, yaitu mazhab Syafi'iyah. Nah, maka jadi jika ustadz-ustadz yang lain mengharamkan, itu pilihan beliau-beliau, dan sebagai jamaah atau umat yang mendengar fatwa-fatwa yang berbeda, tinggal kita mengambil pendapat yang mana dan konsisten gitu. Kalau haram ya tinggal dijauhi, kalau ambil yang pendapat membolehkan silahkan. Jika ingin warok, maka warok itu untuk pribadi saja. La yufta bil warok. Kemarin kami sampaikan namanya kewarokan itu tidak boleh difatwakan. Itu jika ada perbedaan pendapat. Yang kedua tentang aplikasi bibit. Kemarin ada yang nanya juga. Ini juga cukup panjang pembahasannya tentang aplikasi bibit karena nyambung kepada saham, reksadana, obligasi sukuk, pasar modal, dan pasar uang. Secara umum aplikasi bibit ini adalah aplikasi yang menjadi perantara antara kita dan pasar modal atau pasar uang.
Kalau pasar modal isinya adalah saham, reksadana. Kalau pasar uang ada obligasi misalnya, atau ada surat berharga, itu pasar uang. Nah, nanti juga ada syarokah, syirkah, jadi kita nanam modal. Tentang saham sudah ada fatwa DSN-nya, mana saham yang syar'i, mana yang tidak syar'i, bahkan sudah ada bursa efek syariah, bursa efek Islami kalau nggak salah namanya, BEI, itu bursa efek yang khusus emiten-emiten yang saham syariah. Jadi kalau mau secara mudah mana yang syariah, tinggal cari perusahaan-perusahahan yang membuka saham, perusahaan-perusahaan yang membuka saham syariah, atau sahamnya sudah, atau perusahaan tersebut sudah mendaftar dan diverifikasi oleh tim DSN dalam bursa efek Islam itu ada. Itu saham. Kalau reksadana ini sebenarnya sama dengan saham, tapi kalau saham itu kita harus baca-baca sendiri tentang perusahaan tersebut, ngecek sendiri setiap hari bahkan setiap bulan naik turun harga saham, kemudian proses sendiri kalau mau beli atau menjual saham tersebut. Kalau reksadana kita nitip dana ke manajer investasi. Jadi ada banyak nitip dana kepada perusahaan reksadana, nanti ada manajer investasinya. Manajer itulah yang nanti membaca profil setiap perusahaannya, ngecek per harinya, per bulannya, kemudian proses jual belinya itu dititipkan atau diwakilkan pada manajer investasi di reksadana. Konsekuensinya kalau saham itu bisa cukup besar keuntungan yang kita bisa dapat jika dari jual beli saham, karena kita cari-cari sendiri, dia baca-baca sendiri. Kalau manajer reksadana tentu nanti keuntungannya sedikit, presentasinya bagiannya sedikit karena diwakilkan kepada manajer investasi. Itu saham reksadana. Jadi secara umum sih tinggal cek fatwa DSN, mana saham yang boleh, mana saham yang tidak boleh. Kalau obligasi saya kira sudah jelas tidak boleh karena sifatnya utang piutang. Jadi perusahaan butuh duit maka mengeluarkan surat obligasi, itu sifatnya utang. Ya, utang ada bunganya, bunga fix dan sebagainya, sebagaimana pinjaman berbunga itu. Maka ada alternatifnya namanya sukuk. Nanti diarahkan dan diubah modelnya menjadi akad-akad yang ada. Nanti ada sukuk ijaroh, ada sukuk mudharabah dan sebagainya. Nanti ada skema sendiri. Jadi kalau nggak salah saya tanya teman saya yang sudah main di aplikasi Bibit ini, ada opsi untuk saham dan reksadana syariah atau sukuk itu ada. Jadi kalau mau selamat ya tinggal ambil yang opsi syariah itu, saya kira. Itu secara ringkasnya Mas Cecep tentang aplikasi Bibit. Nah, lanjut. Langsung ke OJK, bagaimana skemanya ya. Jadi dari pemerintah untuk pinjaman modal usaha itu secara harapannya. Nah, tinggal kur tuh boleh, ya boleh, tapi dengan skema syariah. Jadi kalau secara umum kur itu kan misalnya rakyat pinjaman kalau konvensional ya, utang sama bank misalnya. Utangnya misalnya 10 juta pokoknya, terus marginnya katakanlah 5% dari 10 juta, maka kurnya mensubsidi 3%, si rakyatnya tinggal bayar 2% per bulannya. Biasanya ada temponya, kalau 2 tahun ya 2 tahun, kalau masih keterlambatan nanti ditanggung oleh bank tersebut. Nah, tinggal nanti diubah ke skema syariah. Kalau sifatnya murabah ya sudah, itu marginnya bisa ditanggung oleh disubsidi oleh pemerintah 3% dari marginnya. Misalnya marginnya 5%, ya 3%-nya ditanggung pemerintah. Saya kira itu nggak masalah. Jika sifatnya murabahah.
Tapi kalau akad kemitraan, nah ini yang bingung, sulit untuk diterapkan KUR ini. Jadi kalau perbankan syariah biasanya ya di akad merubah ijarah saja, itu nggak ada isu syariah karena bisa disiasati tadi apa subsidi atas margin. Tapi kalau kemitraan mudharabah musyarakah ini bingung karena mudharabah musyarakah ini kan bagi hasilnya dari keuntungan, ya kan. Nah keuntungan itu kan belum pasti ke depannya, per bulan bisa naik bisa turun, nanti yang di subsidi oleh pemerintah ini apa? 3% dari keuntungan kan nggak bisa, namanya keuntungan itu ya apa fadl dari Allah gitu. Allah memberikan apa namanya kemudahan dan jadi untung banyak itu kan ya nggak bisa dibagi apa disubsidi begitu, keuntungan kalau disubsidi. Ya maka skema yang bisa diaplikasikan oleh KUR jika masuk perbankan syariah dan akad syariah hanya skema yang sifatnya jual beli dan sewa menyewa atau ijarah. Ini pinjaman KUR. Jadi kalau mau ambil ya silahkan ke perbankan syariah, bank-bank plat merah yang sekarang merger semua jadi BSI. Itu kalau jika ambil KUR ada programnya bisa ambil program itu. Tapi kata teman saya di OJK itu bank syariah banyak yang nggak mau ambil KUR karena high risk banget, risiko tinggi. Karena jika anggota nasabah pembiayaannya macet, NPF net NPF itu net perform loan, not performing loan itu kan macet, artinya nggak bisa bayar lagi sampai tempo ada sisa utang itu di luar kesepakatan, misalnya tenornya 2 tahun, ternyata 2 tahun ada sisa, itu nggak disubsidi lagi nanti ke depannya oleh pemerintah. Jadi memang kesepakatannya sesuai dengan akadnya itu 2 tahun, 3 tahun ya sampai selesai 3 tahun. Kalau masih ada sisa ya itu hubungan antara bank dan nasabah pembiayaan. Itu nanti tinggi resikonya karena jika KUR itu biasanya asal pengusaha langsung masuk semua. Agak sulit surveinya karena waktunya terbatas untuk pelemparan pembiayaan KUR ini. Maka jarang perbankan syariah yang mau ambil program KUR dari pemerintah. Tapi jika ada silahkan nanti ambil KUR dari bank syariah dengan skema murabah atau ijarah. Yang terakhir Bitcoin. Bitcoin ini isunya dalam 3 hal. Yang pertama, apakah ia mata uang atau komoditas yang sejauh ini boleh ditransaksikan di Indonesia tapi masih berupa atau diposisikan sebagai komoditas. Kalau komoditas saya nggak masalah karena jual beli secara komoditas. Maka jika dia dianggap sebagai mata uang itu nanti yang tidak boleh. Karena dia sejauh ini belum ada backup pemerintah. Memang ada beberapa pemerintah atau negara yang mengakui atau mempersilahkan transaksi Bitcoin di negaranya, tapi itu masih sebatas diposisikan sebagai komoditas, bukan mata uang. Dan fatwa ulama sejauh ini seperti Darul Ifta Mesir itu memfatwakan haram karena memang tadi belum mata uang resmi. Walaupun memang dalam pembahasan intens yang dilakukan di SNM UI itu masih ada kemungkinan untuk perubahan fatwa atau perubahan hukum. Karena di sini kan intinya adalah backup pemerintah. Karena mata uang itu kan paling inti adalah backup pemerintah. Kalau tidak ada backup ya tidak ada jaminan dari pemerintah terhadap keresmian mata uang tersebut. Maka jika nanti ke depannya ada perubahan situasi, Bitcoin diakui oleh semua pemerintah dan di backup sebagaimana mata uang yang lain, maka bisa jadi fatwanya berubah. Tapi untuk saat ini lebih selamatnya jangan ambil Bitcoin ini karena masih diperdebatkan dan secara kaidah al-khuruj minal khilafi mustahab. Apalagi sekarang yang lebih banyak itu yang mengharamkan. Kemudian ada soal terakhir tentang apakah bisa mata uang backupnya bukan emas. Ya, saya juga diskusi dengan teman saya di OJK itu, secara logika bisa-bisa saja. Yang paling inti malah bukan backupnya itu. Lagi sekarang mata uang kan nggak ada backup emasnya. Maka kalau ada backup yang lain, backup dengan barang tertentu atau apa itu malah
tidak masalah secara logika mata uang. Yang paling inti adalah backup pemerintah. Bahkan uang emas perak pun saat masih dinar dirham itu kan yang berhak untuk mengeluarkan mata uang kan pemerintah. Di tafsirnya Imam Qurtubi Jamil Ahkamul Quran ada saat bahas suat ayat apa itu saya lupa, itu ditansis oleh beliau, ditegaskan yang berhak mengeluarkan mata uang dalam hal itu di konteks zaman beliau adalah koin dinar dirham adalah pemerintah. Maka jika ada, kalau sekarang Freeport misalnya, itu nggak bisa dia mengeluarkan mata uang secara pribadi, nanti malah menyalahi kaidah dalam mata uang ini. Jadi permasalahannya bukan di backup emas atau yang lainnya, tapi adalah backup pemerintah. Itu sejauh pembacaan dan pemahaman kami. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon koreksi dari para pelaku bisnis, para pelaku di bursa saham, dan juga mungkin juga praktisi-praktisi yang ada di sini, DPS di beberapa lembaga keuangan syariah, bisa nanti koreksi jika ada penyampaian kami yang tidak tepat. Jika ingin ada diskusi secara japri, bisa hubungi kami lewat Facebook, WA maupun Instagram. Ini kami dengan istri menyampaikan beberapa keilmuan lewat Instagram publik ya, sedikit. Demikian Mas Cecep, jazakallahu khairan. Syukran. Baik, terima kasih banyak Muhammad Rifki. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas materinya yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapat, khususnya mengenai praktek-praktek perbankan syariah. Dan insya Allah juga saya kira materi-materi yang disampaikan itu sangat bermanfaat sekali, karena kita sebagai manusia modern tidak bisa atau tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya perbankan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sesi ini saya kira karena ini sudah terlalu larut malam begitu, saya akan membacakan dua pertanyaan yang disampaikan dalam chat box Zoom kita pada pengajian malam ini. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Muhammad Nabawi. Beliau bertanya tentang hukum investasi trading online lewat HP, contohnya seperti aplikasi Binimo atau Olympic Trade. Apakah itu termasuk judi? Nah, ini pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua datang dari Pak Ahmad Mahfuzi. Beliau bertanya, katanya banyak sekali prinsip-prinsip syariah tidak dapat dilaksanakan secara teknis. Sekedar contoh, misalnya dalam prinsip bagi hasil. Jadi katanya yang dibagi itu adalah penjualan, hasil penjualan, bukan bukan laba atau hasil. Sehingga bank tidak mungkin ikut menanggung rugi bila bisnis nasabah itu rugi. Nah, bagaimana pendapat Ustadz terkait etika bisnis syariah dalam praktek perbankan syariah yang pada teknis di lapangan banyak dilanggar? Mohon tanggapan Anda, Ustaz. Nih, saya langsung bacakan dua ini supaya lebih terini. Sama-sama, Ustaz. Ada satu lagi yang raise hand, Kang Dr. Rizal Tanggung, mungkin biar sekalian. Oh, ada. Yang raise hand, Ustaz Muhammad Soleh. Ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, Ustaz. Terima kasih atas pemaparan dan presentasinya pada kesempatan kali ini. Pertanyaan saya mungkin yang realita yang terjadi di masyarakat saja ya, gambaran-gambaran transaksi yang atau praktek-praktek di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum pandemi itu, Ustaz, biasanya kalau di misalnya Makassar akan merayakan ulang tahunnya, biasanya itu akan menyebar tiket untuk misalnya jalan sehat begitu. Jadi misalnya tiketnya itu berharga dengan harga 25.000. Jadi semua nanti warga masyarakat yang ingin memeriahkan acara ini nanti membeli tiket itu seharga 25.000. 25.000 itu akan mendapatkan kaos atau Sonais dan susu ultra begitu. Nah, itu yang saya mau tanya,
bagaimana terkait hal itu terkait fikih muamalah. Itu yang pertama. Gambaran yang kedua yang terjadi juga di masyarakat, kalau kita di toko elektronik, dan toko elektronik itu biasanya untuk merayakan ulang tahunnya itu biasanya juga akan memberikan hadiah. Nah, itu tadi juga saya katakan yang tadi, yang misalnya ulang tahun Makassar, itu juga ada hadiahnya Ustaz, dari tiket itu nanti akan diundi ya. Nah, yang gambaran yang kedua ini misalnya juga di toko elektronik untuk merayakan ulang tahunnya, nah, itu juga jadi akan memberikan juga hadiah yang fantastis, elektronik, mobil dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya syaratnya adalah belanja kita itu kalau per 500.000 itu juga akan mendapatkan satu kupon. Jadi per 500.000 akan mendapatkan kupon. Nah, itu dalam rangka perusahaan itu ingin merayakannya, jadi diadakan undian itu. Jadi itu itu saja yang saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Jadi bagaimana gambaran yang dua itu, apakah boleh dan lain sebagainya, karena hal itu memang real terjadi di masyarakat, karena biasanya memang untuk merayakan ulang tahun setiap kota atau kabupaten memang diadakan begitu, jalan sehat. Begitu juga tadi di toko elektronik yang marak di masyarakat kita. Syukran, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Saleh. Langsung saja Ustaz dijawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami sampaikan, jika dari hadirin ada yang melihat jawaban kami tidak tepat, bisa langsung disampaikan agar juga ada sharing di sini ya. Yang pertama tentang trading online, saya kira ini cukup berat karena kami juga belum tahu gambaran akadnya. Dan kaidahnya itu al-hukmu 'ala syai'i farun an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu harus tahu gambarnya dulu gitu. Maka ini mungkin depending, jika kami mampu kami akan melihat di Google, nanti bisa, mungkin yang bertanya nanti bisa japri kami ya, biar nanti kalau bisa ada jawaban dari kami, menemukan jawaban bisa kami share secara japri. Tentu kami pahami dulu bagaimana gambaran akadnya, hak kewajiban dan sebagainya, baru nanti bisa dihukumi. Mungkin di grup bisa di WA grupnya ya, semua bisa dapat tahu jawaban. Biasanya begini nih, nggak cuma 1-2 minggu, lama kan. Soalnya kan dengan kesibukan kita yang banyak, kadang itu begitu. Wallahu alam, itu yang pertama. Jadi butuh dipelajari dulu baru bisa menghukumi. Yang kedua, tadi dari teman kami, Ustaz Mahfuzi, ini seangkatan kami di kantor, bertanya tentang banyak praktek yang tidak sesuai gitu ya. Ini nggak tahu apakah beliau ini pernah bermuamalah dengan bank syariah tertentu sehingga tahu betul prakteknya seperti ini, atau dapat info dari orang lain. Saya kira itu juga perlu ditabayunkan. Kan tabayun prakteknya seperti apa. Dan hal seperti ini tadi juga kami sering sampaikan, praktek setiap lembaga keuangan syariah itu berbeda-beda dengan sesuai arahan dan kebijakan DPS-nya masing-masing. Juga sering kami sampaikan, sering kami tegaskan, kami mungkin bisa menjamin dan menjawab setiap iskal, setiap pertanyaan yang disampaikan ke kami dalam praktek lembaga kami. Tapi di lembaga lain kami belum bisa dan tidak berhak untuk menjawab karena memang kebijakan yang lain misalnya. Dan itu dan sebagai nasabah pun berhak saya servis, Mbak ini DPS-nya siapa ya, saya mau tanya misalnya. Itu bisa nanti. Nah, tanyakan DPS-nya atau titip pertanyaan kepada CS untuk kok begini ya prakteknya, ataukah apakah itu memang kebijakan dari DPS ataukah oknum dari marketingnya yang memang salah mengaplikasikan arahan dari DPS. Itu juga perlu ditabayunkan. Tapi jika memang praktiknya seperti ini tentu tidak dibenarkan, karena tadi disampaikan kalau penjualan nol maka tidak ada kerugian gitu. Nah, maka kalau dikasih pilihan antara profit loss sharing dan revenue sharing, tentu yang tepat adalah profit loss sharing, yaitu memang keuntungan murni yang dibagi hasilnya. Memang dari keuntungan murni sudah dikeluarkan beban operasional dan sebagainya, baru dibagi hasil berapa persentase sesuai kesepakatan di awal
akad mudharabah atau musyarakah. Itu saya kira. Kemudian ini kok nggak sesuai dengan teori yang ada di fikih dan sebagainya. Maka itu sekali lagi kembali kepada lembaganya, kembali kepada DPS-nya, apakah ketat atau enggak pengawasannya, kan begitu. Kami di BMT kami itu hampir tiap bulan biasanya, karena ada 24 cabang, tiap bulan itu 12 cabang. Jadi kami usahakan betul satu cabang itu 2 bulan sekali kami datangi untuk melihat praktek transaksi yang terjadi di sana. Kalau ada kurang tepat kami arahkan, ini bagus, ini yang benar begini Mas, yang ini salah, harusnya begini. Itu intens sekali kami sampaikan, disosialisasikan kepada bawah, karena memang intinya itu di bawah, di marketing itu. Kalau di manajemen mungkin ngasih arahan dan sebagainya, tapi prakteknya di bawah. Dan kami di DPS juga sering menegaskan, arahan kami sudah sampaikan, kemudian bahkan kami audit ke cabang, kami selalu menjelaskan, mengingatkan sebagainya. Jika antum semua para marketing dan sebagainya sudah memahami itu, tapi tidak mau melaksanakan, hati-hati, kami akan minta pertanggungjawaban nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arahan kami sudah tepat, ada sosialisasi, bahkan ada arahan secara tertulis. Jika prakteknya tidak sesuai, maka ada harta syubhat bahkan haram yang masuk kepada pendapatan kami. Dan jika nanti kami ditanya oleh Allah, bahwasanya ini kok seperti ini, kok tidak halal pendapatanmu, kami akan jawab ini karena si marketing ini yang tidak melaksanakan arahan kami saat menjadi DPS. Biar dia yang ditanya oleh nanti di Yaumul Hisab. Itu sering kami sampaikan di cabang dan di pengajian karyawan seperti itu. Ini saya kira penting untuk diperhatikan oleh para DPS dan para pengawas syariah di banyak lembaga keuangan syariah. Itu Ustaz Mahfuzi. Yang ketiga dari Bapak Muhammad Soleh tentang tiket jalan sehat dalam ultah Kota Kendari, contohnya dapat hadiah bayar 25.000 tiketnya, nanti ada hadiah barang dari iklan ya, dari perusahaan yang kerjasama promo atau iklan. Nanti ini mungkin dibagi dua, dilihat prakteknya. Jika prakteknya adalah ada lombanya, misalnya jalan sehat, nanti yang menang dapat hadiah gitu ya. Nanti tinggal dilihat kita juga merujuk kepada fikih musabaqah, fikih lomba. Dalam fikih Islam bisa dicek di kitabnya Syekh Al-Zuhaili, fikih Islam Wadilatu, dalam fikih musabaqah itu nanti bisa dicek. Ada Al-Zuhaili sudah ada terjemahannya juga kalau tidak bisa bahasa Arab. Lomba dalam fikih Islam itu boleh jika hadiahnya tidak dari iuran para peserta. Ya. Ini opsi pertama. Opsi pertama begitu. Jika hadiahnya dari para perusahaan iklan misalnya, dan dana 25.000 itu untuk biaya-biaya yang muncul dari pelaksanaan lomba, itu nggak masalah. Misalnya untuk ngasih gaji para karyawan yang memang menyiapkan lomba dan sebagainya, ada dana ada BB yang muncul untuk sewa panggung, sewa apapun itu dari uang yang terkumpul, maka itu tidak masalah. Artinya ada hadiah dari selain iuran. Itu opsi pertama. Opsi kedua, jika hadiah dibelikan dari dana iuran atau dari iuran yang terkumpul, itu bisa dihalalkan dengan ada pihak yang ikut lomba, punya kesempatan yang sama untuk menang, tapi tidak bayar. Muhalil, begini ya. Menghalal itu ada hadisnya. Jika ada dua orang yang lomba dan yang menang, misalnya lomba balapan kuda, ya kan? Yang menang ambil kuda lawannya. Nah, tapi harus ada satu orang yang tidak terkena syarat itu. Jika dia kalah tidak ngasih kudanya, tapi dia berhak mendapat kuda jika menang. Jadi dia tidak bayar iuran. Itu menghalalkannya, itu muhalilnya begitu. Kalau dalam fikih nikah muhalil itu sangat identik pada yang tidak. Nah,
dalam konteks ini muhalilnya begitu. Ada peserta lomba yang punya kesempatan menang yang sama tapi tidak bayar iuran. Dan itu harus peserta itu dicarikan sama panitia bagaimana untuk jadi muhalil? Bukan inisiatif pesertanya. Betul, paham. Ya enggak masalah asal peserta yang lain ridho kan. Dan harusnya nanti diumumkan. Ini ada beberapa pihak misalnya nih biar win-win solution, misalnya pihak-pihak yang dikasih kesempatan seperti itu para anak yatim misalnya kan malah senang, ada anak yatim yang tidak bayar iuran ikut lomba misalnya, itu malah ada syiar sendiri kan. Itu sejauh yang kami pahami seperti itu. Bisa dicek tadi di kitab fikih Islam Adilatul Zahiri dalam fikih musabaqah. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir itu opsi pertama jika sifatnya lomba. Nah, kalau sifatnya undian, tadi misalnya contoh di hadiah ulang tahun toko misalnya, nominal 500.000 dapat satu voucher, satu kupon atau satu undian, nanti diundi. Ini saya kira tidak masalah karena sifatnya hadiah, murni hadiah, dan hadiahnya cuma syarat untuk mendapatkan hak untuk ikut undian hadiah nominal tersendiri, itu saya kira nggak masalah karena kita tidak ada rugi sama sekali. Pas beli banyak dapat undian, kalau nggak dapat ya nggak masalah kan. Jadi ini memang murni hadiah, jadi tidak ada isu syariah di sini. Begitu Pak Muhammad Saleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Rifki atas pemaparan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kita pada penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada malam hari ini atas materi dan pencerahannya terkait perbankan syariah. Saya juga ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama thalabul ilmi di pesantren virtual Miskat Robani Academy. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa pada hari Selasa nanti kita akan ada pengajian materi astronomi untuk bagian kedua. Juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, bagi yang belum mengisi presensi pada pengajian malam hari ini agar segera mengisi, karena presensi Bapak Ibu semua sangat penting sekali untuk data materi dalam sertifikat yang nanti akan kita bagikan kepada Bapak Ibu semua di penghujung pesantren virtual ini. Akhirnya mari kita tutup pengajian malam ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Ada foto bersama dulu mungkin? Gimana Bu ya? Ada foto bersama dulu barangkali? Monggo kita foto bersama. Ya, silakan sama host barangkali bisa difotokan. Sama Dr. Rizal diberikan aba-aba barangkali supaya bisa moto. Nah, untuk itu kami mohon untuk menghidupkan videonya biar terlihat wajahnya. Ya, silakan dikasih aba-aba. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Yang kedua, screen yang kedua, satu kali lagi. Ya, silakan. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, luar biasa ini. Mudah-mudahan saya secara pribadi dapat banyak ilmu dari Ustaz Rifki. Ustaz Rifki, mohon izin materinya untuk kami share ya, dan juga rekaman videonya insya Allah akan kami naikkan lagi ya di YouTube insya Allah. Mudah-mudahan. Siap. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Emiati dari Muara Enim. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Sama-sama terima kasih banyak.